Selamat siang Pak Aris Jonathan, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas tentang PSAK 46. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, ada saya Fenya Venijaya, ada Alicia Valeri, Restiana, Alwin Osmanirawan, dan Fikram. Materi yang akan kami bahas adalah pertama ruang lingkup, 2 pengakuan aset kini dan liabilitas pajak kini, 3 aset dicatat pada nilai wajar, 4 perbedaan temporer dapat dikurang, 5 goodwill. Pertama, ruang lingkup. Untuk tujuan penyataan ini, pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak yang terutang oleh entitas akan entitas asosiasi dan peraturan bersama. Lalu pernyataan ini tidak mengatur metode akuntansi untuk hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Lalu di sini ada istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Ada aset pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan oleh periode masa depan. Sebagai akibatnya ada perbedaan temporer yang dikurangkan, ada akumulasi pajak laba rugi, kompensasi, ada akumulasi kredit pajak sebelum dimanfaatkan. Lalu ada beban pajak penghasilan pajak adalah gabungan dari pajak kini dan pajak tanggungan yang diperhitungkan dalam menentukan pajak laba rugi satu periode. Lalu ada dasar pengenaan pajak atas aset atau liability adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Lalu ada laba akuntan adalah laba atau rugi selama satu periode yang dikurangkan beban pajak. Ada laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba rugi selama 1 tahun periode dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas perpajakan penghasilan yang terutang dan dipulihkan. Lalu ada liabilitas tanggungan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan. Lalu ada pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dipulihkan atas laba kena pajak. Lalu ada perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat atau aset liabilitas dalam laporan keuangan. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer menimbulkan jumlah kena pajak dalam peraturan laba kena pajak atau laba pajak. Rugi pajak. Periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Lalu ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak. Lalu ada biaya riset yang diakui beban dalam laporan laba rugi yang dapat terjadi, tetapi tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak sampai periode berikutnya. Lalu ada jika dasar pajak adalah aset atau liabilitas, maka entitas harus menggunakan prinsip dasar PSAK 46 untuk menentukan dampaknya. Prinsip dasar adalah jika memulihkan atau menyelesaikan atau menimbulkan konsekuensi pajak, maka aset atau liabilitas pajak tanggungan harus diakui. Lalu dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan jumlah tercatat dasar pengenaan pajak atas aset liabilitas konsolidasi. Lalu ada pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika ada kelebihan pembayaran pajak dibanding dengan kewajiban, maka kelebihan diakui sebagai aset. Manfaat rugi pajak yang dapat digunakan untuk memulihkan pajak dari periode sebelumnya juga diakui sebagai aset. Lalu ada perbedaan temporer kena pajak yang diakui sebagai liabilitas pajak tanggungan kecuali berasal dari pengakuan awal goodwill dan pengakuan aset, dan liabilitas dari transaksi non-kombinasi bisnis yang dapat mempengaruhi laba. Contohnya termasuk pendapatan yang diakui lebih awal dan dalam akuntansi dibandingkan dengan pajak. Lalu ada kombinasi bisnis, perbedaan di antara nilai aset dan dasar pengenaan pajak menimbulkan liabilitas pajak tanggungan. Goodwill tidak diakui liabilitas pajak tanggungan jika perbedaan berasal dari pengakuan awal.
Pengakuan awal aset atau liabilitas yang dapat timbul perbedaan temporer. Jika transaksi bukan kombinasi bisnis yang dapat mempengaruhi laba akuntansi maupun pajak. Lalu ada aset tanggungan yang dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan diakui hanya jika besaran kemungkinan entitas yang dimiliki laba kena pajak di masa depan yang cukup. Lalu ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan menghasilkan pengurangan pajak di masa depan. Aset pajak tanggungan yang diakui jika terdapat laba kena pajak yang cukup di masa depan atau dapat dimanfaatkan rugi pajak di bawah depan dan belakang. Jika jumlah kena pajak tidak mencukupi, maka entitas perlu membuat estimasi laba masa depan yang realitas dan direncanakan strategis pajak. Jika entitas memiliki riwayat kerugian fiskal, maka diperlukan perbandingan yang lebih hati-hati dalam pengakuan aset pajak tangguhan, terutama apakah laba masa depan dapat menutupi kerugian tersebut. Selanjutnya akan dilanjuti dengan Alice. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alicia Valeri, dengan NIM 2023-5136, masuk ke goodwill. Jika jumlah tercatat goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis lebih rendah dari pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan. Dan yang kedua, pengakuan awal aset atau liabilitas. Contohnya kayak ketika hibah pemerintah terkait aset tidak kena pajak mengurangi jumlah tercatat aset, tetapi untuk tujuan pajak tidak mengurangi jumlah yang dapat didepresiasikan aset tersebut. Atau intinya adalah aset pajak tangguhan bisa timbul jika aset diakui awalnya tanpa mengurangi jumlah tercatatnya untuk pajak, misalnya hibah pemerintah tadi. Nah, maksudnya, bila pajak tidak mempertimbangkan pengurangan, sementara akuntansi mengakui pengurangan, akan muncul selisih yang dapat dikompensasikan di masa depan. Oke, slide selanjutnya adalah rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Nah, ini aku rangkum dari paragraf 34 sampai 36. Intinya adalah aset pajak tangguhan dari rugi atau kredit pajak masa lalu hanya diakui jika besar kemungkinan entitas akan memiliki laba kena pajak di masa depan. Nah, pengakuan ini didukung oleh bukti kuat seperti adanya perbedaan temporer kena pajak, riwayat laba, atau strategi pajak yang memungkinkan pemanfaatan rugi atau kredit tersebut. Di slide selanjutnya, yaitu penilaian kembali aset pajak tangguhan yang belum diakui, dan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama. Kalau aku rangkum dari paragraf 37 sampai 38, dalam kombinasi bisnis, rugi atau kredit pajak dari entitas yang diakuisisi hanya diakui jika besar kemungkinan dapat dimanfaatkan. Sementara itu, investasi pada entitas anak, asosiasi, cabang, entitas asosiasi, serta kepentingan yang lain sama dapat menimbulkan perbedaan temporal akibat perbedaan nilai investasi, kurs, atau pengakuan laba. Oke, melanjutkan dari pembahasan investasi pada entitas anak cabang dan entitas asosiasi serta kepentingan dalam pengaturan bersama di paragraf 39 sampai 42, aku rangkum juga pajak tangguhan atas investasi hanya diakui jika entitas tidak dapat mengendalikan waktu pembalikan atau besar kemungkinan akan terjadi. Namun jika entitas mengendalikan kebijakan dividen dan tidak ada rencana distribusi laba, maka pajak tangguhan tidak perlu diakui. Laba dari entitas luar negeri bisa dikenakan pajak saat direalisasi dan nilai pajak bisa dipengaruhi oleh kurs. Dengan strategi perencanaan pajak yang tepat, membalikan perbedaan temporer bisa dihindari dari pajak sehingga tidak perlu diakui sebagai kewajiban. Selanjutnya, kelanjutannya dari paragraf 43 sampai 45, pajak tangguhan atas investasi hanya diakui jika pembalikan perbedaan temporer tidak bisa dikendalikan atau sangat mungkin terjadi. Aset pajak tangguhan atas investasi diakui bila besar kemungkinan manfaat pajaknya dapat dimanfaatkan. Kalau misalkan nggak ada kemungkinan manfaat pajak akan dimanfaatkan, maka kita nggak bisa akui aset pajak tangguhan. Nah, oleh karena itu, pengakuan harus mempertimbangkan peluang dan waktu pembalikan agar sesuai dengan kondisi nyata dan prinsip kehati-hatian. Kita masuk ke bagian pengukuran. Pengukuran ini melibatkan paragraf 46 sampai dengan 56. Kita masuk ke paragraf 46 sampai 49. Pajak kini dan tangguhan diukur berdasarkan tarif yang berlaku atau akan segera berlaku. Sesuai dengan peraturan pajak, pengukuran pajak tangguhan mempertimbangkan cara aset atau liabilitas akan direalisasikan tanpa perlu diskonto. Jika terjadi perubahan tarif pajak, dampaknya diakui segera setelah perubahan tersebut berlaku secara substantif.
Nah, untuk paragraf 50 itu dikosongkan, kita lanjut ke 51 sampai 51C. Pengukuran pajak tangguhan harus mencerminkan secara aset atau liabilitas akan direalisasikan atau diselesaikan berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak yang realistis. Untuk aset tetap yang direvaluasi dan tidak dijual, pajak tangguhan dihitung berdasarkan penggunaan, namun untuk properti investasi yang dinilai dengan nilai wajar diasumsikan akan dijual kecuali terbukti sebaliknya. Nah, di paragraf 51D sampai 56, pajak tangguhan atas properti investasi dalam kombinasi bisnis dihitung berdasarkan asumsi penjualan kecuali terbukti sebaliknya di 51D. Namun tetap tunduk pada prinsip umum pengakuan aset pajak tangguhan di 51E. Untuk 52 dikosongkan. Pajak juga dapat dikenakan atas laba belum dibagikan untuk 52A. 52B dikosongkan juga dan aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak didiskontokan di 53. Untuk 54, karena penjadwalan pembalikan terlalu kompleks dan bisa menimbulkan inkonsistensi. Nah, meskipun aset dan atau liabilitas tercatat secara diskonto, dasar pajak tetap memakai nilai tercatat, di mana aset pajak tangguhan harus dievaluasi secara berkala dan dikurangi jika laba kena pajak tidak mencukupi untuk memanfaatkannya. Lanjut ke pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Ini mencakup 57 sampai 57A, di mana pajak kini dan tangguhan dicatat sesuai lokasi transaksi asalnya, baik di laba rugi, ekuitas, atau penghasilan komprehensif lain. Di pos yang kita masuk ke selanjutnya, pos yang diakui dalam laba rugi. Ini mencakup paragraf 58 sampai 60. Namun dalam kasus tertentu, seperti kombinasi bisnis atau pengakuan goodwill, pajak tetap diakui di laba rugi, sehingga aset pajak tangguhan dari rugi fiskal juga dicatat di laba rugi saat diyakini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak di masa depan. Untuk 61, paragraf 61 itu dikosongkan. Kita masih lanjutin pos yang diakui di luar laba rugi. Ini beda lagi, sorry. Ini pos yang diakui di luar laba rugi yang tadi kan di dalam. Nah, ini mencakup paragraf 61A sampai 64, di mana pajak kini dan tangguhan dicatat mengikuti lokasi transaksi lainnya. Jika transaksi dicatat di ekuitas atau OCI, maka pajaknya juga dicatat di sana. Bila sulit menentukan alokasinya, digunakan metode alokasi yang rasional dan sistematis. Untuk revaluasi aset tetap, itu jika pemisahan bagian yang dikenai pajak tidak praktis, maka seluruh selisih revaluasi dianggap menciptakan perbedaan temporer. Ini masih lanjutin pos yang diakui di luar laba rugi mencakup 65 sampai 65A. Jika revaluasi aset tetap tidak dapat dipisah, seluruhnya dapat dijadikan dasar pajak tangguhan. Pajak juga dapat timbul atas pembagian saham jika dianggap distribusi laba. Pembahasan selanjutnya itu pajak tangguhan yang timbul dari kombinasi bisnis. Ini mencakup paragraf 66 sampai 68. Pajak atas dividen dicatat mengikuti perlakuan akuntansi dividen baik di laba rugi, OCI maupun ekuitas. Secara umum, pajak kini dan tangguhan dicatat di laba rugi kecuali transaksi asalnya dicatat di tempat lain. Oke, lanjut di bagian slide terakhir saya, yaitu pajak kini dan pajak tangguhan yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham. Ini mencakup paragraf 68A sampai 68C, di mana intinya adalah paragraf ini tuh mengatur bahwa pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan harus disesuaikan dengan lokasi pengakuan transaksi yang mendasarinya, baik di laba rugi, penghasilan komprehensif lain, atau ekuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Restiana. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Restiana tentang materi penyajian yang dimana di dalamnya itu ada aset dan liabilitas pajak. Dalam paragraf 6970 itu dikosongkan, lalu kita akan lanjut ke saling hapus yang dimana di paragraf 71 ini membahas tentang entitas melakukan saling hapus aset pajak ini dan liabilitas pajak ini jika dan hanya jika entitas itu memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dan juga memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar netonya. Kemudian di paragraf 72 dan 73 itu merupakan aset dan liabilitas pajak ini diakui dan diukur secara terpisah. Lalu ada 73 itu dalam laporan keuangan konsolidasian aset pajak kini dari suatu entitas dalam kelompok usaha dapat saling hapus terhadap liabilitas pajak kini entitas lain dalam kelompok usaha tersebut. Lalu ada paragraf 79 yang dimana entitas itu melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan juga liabilitas pajak tangguhan jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan oleh secara hukum. Kemudian ada aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan, yang dimana dalamnya ada entitas kena pajak yang sama atau juga entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan
liabilitas pajak kini dengan dasar netonya. Kemudian dalam 75, untuk menghindari kebutuhan penjadwalan rincinya, maka setiap perbedaan temporer, maka pernyataan ini mensyaratkan untuk entitas saling hapus aset pajak. Kemudian dalam paraf 76 menjelaskan bahwa keadaan yang jarang terjadi, mungkin entitas juga memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus dan memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto untuk suatu periode, tetapi tidak untuk periode lain. Kemudian, di dalam beban pajak, yang dimana beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal, yang dimana menjelaskan beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal yang disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi. Kemudian dalam 77A dikosongkan, kemudian ada selisih kurs atas aset atau liabilitas pajak tangguhan di luar negeri, yang dimana dalam PSAK 10 ini pengaruh perubahan kurs valuta asing mensyaratkan selisih kurs tertentu diakui sebagai penghasilan atau beban. Kemudian kita akan lanjut ke dalam paraf 79 yang dimana komponen utama beban penghasilan pajak diungkapkan itu secara terpisah. Kemudian ada komponen beban penghasilan pajak yang mencakup mengenai beban penghasilan pajak ini, penyesuaian apapun yang diakui pada periode atas pajak ini, ada jumlah beban penghasilan pajak tangguhan, ada jumlah beban penghasilan pajak tangguhan terkait perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan baru, lalu ada jumlah manfaat yang timbul dari rugi yang tidak diakui sebelumnya, ada jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya atau kredit pajak, dan juga ada beban pajak tangguhan yang timbul dari penurunan atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan, lalu juga ada jumlah beban penghasilan terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian, dalam pengungkapan 81 di mana ada gabungan pajak kini dan tangguhan yang langsung mempengaruhi ekuitasnya dan juga pajak penghasilan terkait komponen penghasilan dan komprehensif lain. Lalu yang B itu dikosongkan dan ada penjelasan hubungan antara pajak dan juga laba akuntansi seperti rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil pengalih tarif, juga rekonsiliasi tarif efektif versi tarif yang berlaku. Kemudian ada penjelasan perubahan tarif atau peraturan perpajakan dan juga dampaknya, serta penjelasan asal-usul perbedaan temporer dan juga kerugian fiskal kredit pajak belum diakui dan juga jumlah dan tanggal kadaluarsanya, ada juga berkenaan dengan setiap jenis perbedaan temporer, lalu ada pajak terkait operasi yang dihentikan, ada juga pajak atas dividen kepada pemegang saham, dan juga pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis yang baru diakui setelah tanggal akuisisi. Kemudian, di mana ada entitas mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan yang dimana bukti yang mendukung pengakuannya jika penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba kena pajak masa depan dan juga entitas telah mengalami kerugian pada periode yang berjalan. Dan juga kita akan lanjut ke 82A yang dimana jika entitas menyampaikan dividen kepada pemegang saham perlu diungkapkan potensi pajak penghasilan atas dividennya. Lalu 83 dikosongkan, ada juga yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami kewajaran hubungan antara beban penghasilan pajak dan juga labanya. Lalu juga ada tarif pajak yang sesuai dengan tarif pajak domestik di negara tempat entitas berdomisili. Lalu juga ada tarif pajak dengan efektif rata-rata beban penghasilan pajak dibagi dengan laba akuntansinya. Kemudian ada 87 yang dimana jumlah liabilitas pajak tangguhan tidak diakui yang timbul di investasi pada entitas anak, cabang, dan juga entitas asosiasi serta kepentingan dalam pengaturan bersama. Kemudian juga ada mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan sifat konsekuensinya dan juga tidak terlalu praktis untuk menghitung pajak dan dividen dari luar negeri. Kemudian ada entitas yang disyaratkan untuk menyediakan pengungkapan sesuai dengan paraf 82A dan juga ada entitas untuk mengungkapkan aset dan liabilitas pajak terkait dengan liabilitas kontingensi dan aset kontingensinya sesuai dengan PSAK 87. Kemudian ada tanggal efektif dan ketentuan transisi yang dimana entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Lalu 90 sampai 98C itu dikosongkan, 96, 97, dan 9D itu dikosongkan. Lalu kita masuk ke 98E yang dimana di 98E ini PSAK 72 yaitu mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ada 98F PSAK 71 instrumen keuangan, 98G PSAK 73 yaitu sewa, dan juga 98H PSAK 46 yang itu pengakuan aset pajak tangguhan atas
rugi yang belum terrealisasi. Lalu ada 98I yang tentang penyesuaian tahunan PSAK 46 2018 dan menambahkan paraf 57A dan menghapuskan paraf 52B. Kemudian ada pernyataan yang menggantikan PSAK 46 2010 yaitu pajak penghasilan. Lalu ada dasar kesimpulan untuk melengkapi tetapi juga bukan bagian dari PSAK 46. Kemudian ada pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan juga pajak penghasilan final sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia dapat dikenakan atas nilai brutonya. Kemudian ada pengaturan untuk hal khusus seperti Dewan menghapus pengaturan hal khusus untuk karena telah diatur dalam SHK yang lain. Kemudian ada contoh perbedaan temporer yang dimana seluruh perbedaan temporer kena pajak menimbulkan liabilitas pajak tangguhan yang dimana transaksi yang mempengaruhi laba rugi ada pendapatan bunga, ada pendapatan dari penjualan barang yang diperhitungkan labanya, depresiasi aset, ada biaya pengembangan telah dikapitalisasi, dan juga beban dibayar di muka setelah dikurangkan atas dasar kas. Kemudian juga ada transaksi yang mempengaruhi laporan posisi keuangan yang dimana ada depresiasi aset yang tidak dikurangkan, peminjaman mencatat pinjaman senilai hasil yang diterima, lalu ada utang pinjaman diukur dengan pengakuan awal pada jumlah hasil neto, dan juga komponen liabilitas dan instrumen keuangan majemuk, yaitu obligasi yang dapat dikonversi. Kemudian ada penyesuaian nilai wajar dan revaluasi yang dimana aset keuangan atau properti investasi dicatat pada nilai wajar dan juga entitas merevaluasi aset tetap. Kemudian ada juga kombinasi bisnis dan konsolidasi yang merupakan adanya rugi yang belum terrealisasi, tercatatnya bertambah atas nilai wajar, juga pengurangan jumlah tercatat goodwill yang tidak dapat digunakan dalam menentukan laba kena pajak. Kemudian ada juga contoh yang menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, yang dimana seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang menimbulkan aset pajak tangguhan. Akan tetapi beberapa aset pajak tangguhan mungkin tidak memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan PSAK 46 paragraf 24, yang dimana ada juga transaksi yang mempengaruhi laba rugi, ada biaya manfaat prakarya, ada akuntansi depresiasi aset, biaya persediaan yang terjual, ada nilai realisasi neto, biaya riset, ada juga penghasilan ditangguhkan, dan juga hibah pemerintah. Kemudian juga ada penyesuaian nilai wajar yang direvaluasi yaitu aset keuangan atau properti investasi yang dicatat pada nilai wajar. Lalu juga ada kombinasi bisnis dan konsolidasi yaitu adanya liabilitas yang diakui pada nilai wajar, lalu yang ke-10 itu ya dikosongkan, lalu ada laba yang belum direalisasi, ada juga investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, dan juga aset dan liabilitas non-moneter entitas diukur dalam mata uang fungsionalnya. Lalu juga ada contoh keadaan saat jumlah tercatat atau liabilitas setara dengan dasar pengenaan pajak yang dimana ada beban teraku telah dikurangkan, lalu ada utang pinjaman yang diukur pada jumlah awal yang diterima, lalu juga ada beban terakru tidak dapat digunakan untuk tujuan pajak, lalu juga pendapatan tertentu terakru tidak pernah dikenakan pajak. 46 ini disebutkan seluruh contoh dalam lampiran ini mengasumsikan bahwa entitas tidak memiliki transaksi lain selain didepresiasikan. Kita masuk ke contoh pertama, yaitu ada aset yang didepresiasikan. Entitas membeli peralatan seharga 10.000 dan menyusutkan peralatan tersebut berdasarkan metode garis lurus yang umur manfaat 5 tahun. Untuk tujuan pajak, maka peralatan didepresiasikan 25% setahun. Berdasarkan metode garis lurus, rugi pajak dapat ditarik kembali terhadap laba kena pajak atas 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 0, laba kena pajak entitas 5.000, tarif pajak sebesar 40%. Entitas akan memiliki jumlah tercatat atas peralatan dan menggunakannya untuk memproduksi barang atau dijual. Oleh karena itu, penghitungan pajak ini entitas adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat ada laba kena pajak, depresiasi untuk tujuan pajak, dan laba pajak atau rugi pajak. Dari tahun 1 ke 5, yaitu 10.000 bagi 5. Oleh karena itu, laba kena pajak 2.000 flat sampai tahun 1 sampai 5. Depresiasi pun sama, 10.000 bagi 4 flat sampai tahun keempat 2.500. Laba rugi kena pajak itu kita dapat dari laba kena pajak dikurangi depresiasi untuk tujuan pajak. Nah, ada juga beban penghasilan pajak ini dengan tarif 40% didapat dari depresiasi untuk tujuan pajak kali 40%, 2.500 kali 40%, jadi Rp200. Entitas mengakui ini pada akhir tahun 1 sampai 4 karena memulihkan imbalan rugi pajak terhadap laba kena pajak atas tahun 0.
Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan pada tahun 1 sampai 4 karena pembalikan perbedaan temporer kena pajak akan menciptakan laba kena pajak pada tahun selanjutnya. Laporan laba rugi dan penghasilan komparasi lain entitas adalah sebagai berikut. Penghasilannya sama, 10.000 bagi 5, yaitu jadi flat 2.000 dari tahun 1 sampai ke 5 2.000, depresiasinya sama, maka laba sebelum pajaknya 0, beban hasil pajak kini dan tangguhannya sama-sama sama. Oleh karena itu total beban penghasilan pajak dan laba periode berjalan akan sama-sama menjadi 0. Kita di sini ada contoh kedua, aset dan liabilitas pajak tangguhan. Di sini contohnya berkaitan dengan entitas selama periode 2 tahun, yaitu tahun kelima dan 6. Pada tahun kelima, berlaku tarif pajak penghasilan sebesar 40% dari laba kena pajak. Pada tahun ke-6, berlaku tarif pajak penghasilan sebesar 35% dari laba kena pajak. Di PSAK 46 ini ada disebutkan 6 poin. 6 poin ini kita bisa masukkan ke sini. Ada beban pajak, ada jumlah terjadi aset tetap, ada juga ke sini dasar pengenaan pajak aset tetap, aset liabilitas, dan lain-lain. Poin-poin 6 poin tadi itu akan berpengaruh ke laporan keuangan, income statement, neraca, dan lain-lain seperti di contoh ini. Nah, contoh ketiga, combine business. Pada 1 Januari X5, entitas A memperoleh 100% saham entitas B dengan biaya perolehan 600 perak. Pada tanggal akuisisi, DPP dalam jurisdiksi pajak A atas investasi A di B adalah Rp600. Penurunan pada jumlah tercatat goodwill tidak dikurangkan untuk tujuan pajak dan biaya perolehan goodwill, juga tidak akan dikurangkan jika B melepaskan bisnisnya. Tarif pajak dalam jurisdiksi pajak A adalah 30%, dan tarif pajak dalam jurisdiksi pajak B adalah 40%. Nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil tidak termasuk aset dan liabilitas sebagai tangguhan oleh A ditetapkan pada tabel berikut bersama dengan DPP dalam jurisdiksi pajak di B dan menghasilkan perbedaan temporer. Di sini kita lihat ada aset tetap, piutang usaha, persediaan, kewajiban imbalan pensiun, utang usaha, aset teridentifikasi yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih tidak termasuk pajak tangguhan. Ada jumlah yang diakui saat akuisisi, DPP-nya pun berbeda, akan terjadi. Nah, di situ jadi perbedaan temporer. Seperti aset tetap, saat akuisisi 270, tapi saat DPP 155. Maka itu terjadi perbedaan temporer sebanyak 115. Kita lihat di sini ada aset pajak tangguhan yang timbul dari kewajiban imbalan purna karya, saling, hapus, banding, liabilitas pajak tambahan yang ditimbulkan dari aset tetap dan persediaan. Lihat PSAK 68 paragraf 74. Tidak ada pengurang yang tersedia untuk biaya perolehan goodwill dan jurisdiksi pajak B. Oleh karena itu, DPP goodwill dalam jurisdiksi pajak B adalah nihil. Tetapi sesuai dengan PSAK 46 paragraf 15 ayat A mengakui tidak ada liabilitas pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan goodwill dalam jurisdiksi pajak B. Jumlah tercatat pada laporan keuangan konsolidasi A atas investasi di B adalah sebagai berikut. Nilai wajar aset teridentifikasi, liabilitas pajak tangguhan 135 kali 40% yang dari tadi kita dapat itu. Nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, ada goodwill dan jumlah tercatat. Yang jumlah tercatat itu akan menghasilkan jadi 600. Ada juga yang disebabkan pada tanggal akuisisi, DPP dalam jurisdiksi A di investasi B adalah Rp600. Maka tidak ada perbedaan temporer berkenaan jurisdiksi pajak A sama dengan investasi. Di sini kita bisa lihat akan terjadi perbedaan di 31 Desember, tidak termasuk piutang yang lain-lain. Nah, jika A memperkirakan untuk menjual investasi di B, atau B akan mendistribusikan saldo labanya di masa depan yang dapat diperkirakan, maka A mengakui liabilitas pajak tangguhan sepanjang perbedaan temporer diharapkan untuk dibalik. Tarif pajak tersebut mencerminkan cara di mana A memperkirakan untuk memiliki jumlah tercatat investasinya. Lihat PSAK 46 paragraf 51, A mengakui pajak tangguhan dalam penghasilan komprehensif sepanjang pajak tangguhan ditimbulkan dari selisih kurs dan lain-lain itu. Entitas menerima pinjaman dapat dikonversi tanpa bunga seharga 1.000 pada 31 Desember tahun keempat yang akan dibayar kembali pada 1 Januari tahun ke-8. Sesuai PSAK 71, instrumen keuangan, entitas mengelompokkan pinjam ini menjadi 2 komponen, liabilitas dan ekuitas
dan masing-masing dicatat sebesar 751 dan 249. Entitas mengakui diskonto tersirat sebesar 10% per tahun atas jumlah tercatat atau komponen liabilitas sebagai beban bunga. Namun, otoritas perpajakan tidak mengizinkan klaim pengurangan pajak atau diskonto ini. Dari pajak berapa dari 40%. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada tahun 4 sampai 7, ada jumlah tercatat komponen liabilitas, PPP, dan terjadi perbedaan temporer kena pajak. Liabilitas perpajakan pada tarif 40%-nya, ada beban pajak tanggung ke ekuitas, beban penghasilan pajak tanggungan, liabilitas pajak tanggungan akhir pada tarif 6%. Nah, di sini kita masuk ke contoh 5, transaksi pembayaran berbasis saham. Definisinya transaksi ini melibatkan pemberian opsi saham kepada karyawan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan. Pengukuran bebannya menggunakan beban kompensasi diakui berdasarkan nilai intrinsikal opsi pada tanggal pelaksananya. Perlakuan pajak itu seperti apa? Terdapat perbedaan temporer antara pengakuan beban kompensasi secara akuntansi dengan jumlah yang dapat dikurangkan secara pajak atau saat eksekusi opsi yang menimbulkan hasil pajak tanggungan. Alokasinya ada apabila jumlah yang dapat dikurangkan secara pajak melebihi total beban kompensasi yang diakui, kelebihan tersebut dialokasikan langsung ke ekuitas. Tarif pajaknya berlaku 40%. Nah, kita lihat ada contoh 7. Instrumen utang diukur pada nilai wajar. Pokok bahasan di sini adalah menguraikan perlakuan akuntansi dan perpajakan atas instrumen utang yang diukur dari nilai wajar. Pengakuan dan pengukurannya, entitas Z mencatat instrumen utang pada nilai wajar, meskipun awalnya diberikan pada nilai nominal. Perubahan nilai wajar instrumen tersebut diberikan dan pembukaan, sedangkan bunga dibayar sesuai suku bunga kontraktual. Implikasi perpajakannya seperti apa? Implikasinya adalah seperti perbedaan antara jumlah tercatat pada nilai wajar dan DPP-nya, biaya perolehannya. Instrumen utang dapat menimbulkan perbedaan karena pajak yang berpotensi dimanfaatkan untuk mengimbangi kerugian modal di masa mendatang. Kita lihat di list yang sudah di screenshot itu, instrumen utangnya ada ABC. Biaya antara biaya perolehan dan nilai wajarnya berbeda karena suku bunga kontraktual itu. Nah, kita masuk ke perbedaan temporer. Nah, ini di sini kita hanya contoh soal saja untuk gimana sih kita lihat pencatatan perbedaan temporer itu gimana. Perbedaan temporer itu di sini ada goodwill, aset pajak tanggungan teridentifikasi seperti yang sudah disebutkan tadi, ada aset yang didepresiasikan. Jadi antara komersial dan pajak akan mengalami perbedaan temporer karena persenan yang beda ataupun masa waktu yang berbeda. Nah, oleh karena ini kan timbul perbedaan temporer. Oke, kita masuk ke pemanfaatan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan. Nah, ternyata perbedaan temporer ini dapat dikurangkan juga loh pemanfaatnya. Nah, instrumen utang C, perbedaan ini dapat timbul dari instrumen utang yang dicatat secara terpisah. Misalnya karena peraturan perpajakan mengklasifikasikan rugi yang diakui dari jumlah tercatat instrumen utang C melalui penyesuaian nilai wajar, serta memperkenankan kompensasi kerugian modal dengan keuntungan modal. Penilaian ulangnya gimana? Dalam situasi tertentu, penilaian uang dapat menyebabkan tidak diakui aset pajak tanggungan yang berasal dari perbedaan temporer dapat dikurangkan dari instrumen utang C, khususnya jika entitas tidak memiliki sumber laba kena pajak yang dapat diklasifikasikan sebagai modal sesuai peraturan perpajakan. Instrumen utang A dan sumber lain gimana? Perbedaan temporer juga dapat berasal dari instrumen utang A atau sumber-sumber lain. Nah, kita lihat di sini ada langkah pertama, pemanfaatan perbedaannya gimana sih? Kita lihat entitas pertama menilai ketersediaan terhadap temporer kena pajak sebagai berikut. Ada juga contoh-contoh di sebelahnya. Pengukurannya juga seperti ini, entitas menyajikan aset berjalan keuangan dan liabilitas pajak tanggungannya pada laporan keuangannya di 2021. Nah, terakhir kita masuk ke alokasi perubahan aset pajak tanggungan. Perubahan aset pajak tanggungan dialokasikan berdasarkan sumber item asalnya. Jika berasal dari item di laba rugi, maka diakui di laba rugi. Jika berasal dari item di penghasilan komprehensif lain, maka diakui di penghasilan komprehensif lain juga. Namun, terkadang sulit menentukan sumber laba kena pajak yang akan memanfaatkan perbedaan temporer, terutama jika seluruh pengeluaran pajak menyebabkan kerugian pajak. Contohnya adalah perbedaan temporer dari instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Dalam kasus tersebut, alokasi perubahan pajak tanggungan harus menggunakan dasar purata yang masuk akal atau metode yang lebih sesuai dengan kondisi. Nah, intinya di perbedaan temporer ini biasanya hanya pasti berbeda karena komersil dan pajak. Nah, perbedaan temporer ini pasti tidak lain berbeda dari cara perhitungan persenannya dan lain-lain,
ataupun dari masa waktu yang ditentukan dari pajak, menurut pajak ataupun komersil. Oke, baik. Sekian presentasi dari grup 8. Maaf jika ada salah kata dan lain-lain. Terima kasih.